Shalom. Selamat tahun baru. Ada yang nggak datang nggak tahun baru kemarin? Tahun baruan. Oh, Bu Maya. Bu Maya and the gang ya. Pak Efrem juga nggak datang. Selamat tahun baru ya. Uli juga nggak datang. Selamat tahun baru Uli. Tuhan berkati semuanya. Kita masuk tahun 2026. Hari ini kita sama-sama belajar satu bagian dari firman Tuhan di kitab Yosua. Judul khotbah hari ini adalah resolusi. Resolusi 2026. Kerinduan kita adalah kita tidak sama lagi. Jangan sampai semua yang nggak baik di tahun 2025 kita pelihara terus sampai hari ini. Kerinduan, saya yakin ini kerinduan Tuhan supaya kita semua mengalami perubahan. Dan perubahan dimulai dari resolusi kita di tahun ini. Gimana caranya kita mau berubah? Suatu komitmen yang kuat dari kita supaya kita benar-benar berubah di dalam Dia. Sama-sama kita buka dulu di Kolose 3 ayat 10. Ingat ini firman, ingat kita sudah diperbarui. Jangan sampai kita kembali lagi ke manusia yang lama. Tahun 2025 kita udah lewatin, nanti kita balik lagi kayak gitu lagi di tahun seperti tahun 2025 lagi. Karakter kita nggak berubah, sifat kita juga nggak berubah. Akhirnya apa? Kita terjebak di masa lampau terus. Ya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kholiknya. Gambar kalik ya, bukan kolik. Oke. Ya, kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Sorry keselak. Cek 1 belum balik. Oke. Kita rindu semua, kita ngalamin perubahan. Hidup kita nggak begini-gini aja. Benar-benar kita mengalami transformasi kehidupan. Gimana kalau 2026 ini misalnya Tuhan datang kedua kali? Apakah saudara sudah siap? Apakah saudara benar-benar sudah ready untuk masa pengangkatan? Bagaimana kalau sebelum 2026 ini kita mengalami rapture secara pribadi? Artinya apa? Meninggal. Kita nggak tahu waktunya. Apakah kita siap? Seperti saudara mau pergi ke satu tempat, gimana caranya kita mempersiapkan diri terus-menerus? Kita mempersiapkan diri kita sampai kita benar-benar, gue udah siap nih untuk berangkat. Kalau saudara mau keluar negeri, saudara pasti persiapannya udah lama. Bikin visa lah, beli tiket lah, segala macam, sampai ngecat rambut, kuku diasah, semua kita lakukan. Tapi gimana caranya ketika saudara bilang saudara adalah makhluk surgawi, tapi saudara tidak mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana? Ini permasalahannya. Akhirnya apa? Kita terjebak di dalam karakter yang lama, sifat yang lama, dan kita tidak mengalami perubahan.
Oleh sebab itu kita belajar satu topik dari Yosua ini. Memang ini nggak semuanya tentang resolusi, tapi nanti kita akan petik resolusinya. Apa yang resolusi yang harus kita ambil di tahun 2026 ini. Oke, kita mulai dari Yosua 1. Kita bahas dari Yosua 1 sampai Yosua 4. Banyak. Enggak juga sih. Saya penggal-penggal, saya coba penggal-penggal. Tapi saya berharap kita semua belajar intisarinya. Oke, Yosua 1 mulai dari ayat kedua. Yosua 1 ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Iya. Kenapa Tuhan harus ngomong, hambaku Musa telah mati? Kenapa ini harus ditekankan? Kenapa pembukaan kitab Yosua dimulai dengan kata, hambaku Musa telah mati? Ada yang bisa jawab? Yosua itu melambangkan Kristus dan anugerah yang menggantikan hukum Taurat. Musa itu melambangkan hukum Taurat. Sekali lagi saya bilang, Musa melambangkan hukum Taurat. Musa kenapa sampai tidak masuk ke tanah perjanjian? Memang ini rancangan Tuhan. Maksud Tuhan gini, supaya hukum Taurat itu nggak akan bisa membawa kita pada kesempurnaan. Tidak akan bisa membawa kita pada tanah perjanjian. Justru yang bisa membawa kita ke tanah perjanjian itu Yesus. Yosua bahasanya itu Yesus. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Oleh sebab itu dikatakan Musa sudah mati. Terus? Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya, kasih karunia dan kebenaran datangnya dari Yesus Kristus. Hukum Taurat membawa kita mengenal dosa. Lewat hukum Taurat kita jadi tahu, ini dosa, ini benar, ini dosa, ini benar, ini dosa. Kita jadi tahu, terbuka mata kita tentang dosa, tentang satu kesalahan. Hukum Taurat membukakan kita tentang dosa. Tapi kasih karunia di dalam Kristus itu justru harusnya menyelesaikan dosa itu. Saya ulang sekali lagi, hukum Taurat itu membuka mata kita tentang dosa. Penyelesaiannya itu di dalam kasih karunia di dalam Kristus. Dia yang menyelesaikan gimana caranya kita diselesaikan, kita dibentuk, diproses sama Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa itu dengan cara hubungan kita dengan Tuhan. Saya tanya sama saudara, Musa tujuannya kemana sih? Musa dipanggil Tuhan, tujuannya kemana? Kan ke tanah perjanjian juga. Ke tanah perjanjian juga. Tapi dia nggak masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Karena hukum Taurat dibawa oleh Musa. Hukum Taurat tidak akan membawa kita pada kesempurnaan. Justru kesempurnaan itu terjadi ketika saudara menyatu dengan Kristus. Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Taurat itu nggak salah, hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Tapi lihat Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita nggak bakal bisa dibenarkan karena kita melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kita percaya ke dalam Kristus Yesus, baru kita mendapatkan kebenaran itu.
Jadi nggak seorang pun bisa dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Banyak kok, maaf ya, banyak orang-orang di luar sana yang nggak percaya Yesus tapi hidupnya baik. Betul nggak? Tapi apakah dia benar? Belum tentu. Saya dengar beberapa orang bilang, saya nggak percaya Yesus, dia nggak percaya, bukan orang percaya, tapi dia menjauhi party, dia menjauhi seks, dia menjauhi nikotin, dia hidup seperti orang pertapa. Pertapa itu baik. Dia menjauhi dosa. Tapi apakah dia benar? Justru kebenarannya ada di dalam Kristus. Ketika saudara menyatu dengan Kristus, saudara punya natur yang berbeda. Saudara kan punya natur yang berbeda, bukan lagi natur yang lama. Saudara tidak berbuat dosa, bukan karena hukum, tapi karena natur yang ada di dalam saudara, yaitu Kristus Yesus yang sudah hidup di dalam saudara. Membuat saudara berkata tidak pada dosa. Terus lanjutkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau saudara lihat, ada perkataan ini diulang berkali-kali. Di Roma ada, di Galatia ada. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi Pak, apakah saya boleh berdosa? Bukan gitu maksud saya. Maksud saya, ketika saudara menyatu dengan Kristus, dosa itu sudah tidak punya sengatnya lagi di dalam saudara. Saudara sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya dosa. Itu sampai ke situ tingkatnya. Saudara tidak tergiur lagi dengan yang namanya dosa. Tubuh saudara sudah tidak bereaksi lagi sama dosa. Kenapa? Karena kebenaran itu hidup di dalam kita. Sudah nggak ada reaksi lagi tubuh kita. Nah, sekarang kita lanjut ke Yosua 1 ayat 10 dan 11. Tuhan kan bilang tadi, pergi ya, pergi kamu seberangi sungai Yordan, terus hambaku Musa sudah mati, terus Yosua 1 ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, iya, 11. Ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Lihat ya, apakah langsung begitu Tuhan ngomong sama Joshua langsung pergi? Enggak, Joshua bilang tunggu 3 hari, kamu harus persiapin. 3 hari ngapain? Persiapan. Tuhan beri janji sama saudara. Amin. Tuhan beri janji sama saudara, saudara akan masuk tanah perjanjian. Amin. Tapi gimana caranya kalau saudara tidak mempersiapkan? Saudara diberi janji sama Tuhan, tapi masalah berikutnya, saudara harus nunggu janji itu. Mereka dapat janji dari Tuhan 40 tahun yang lalu. Bayangin, 40 tahun yang lalu. Bisa nggak saudara bersabar untuk mendapatkan janji Tuhan selama 40 tahun? Misalnya Sardi akan punya keturunan. Tapi tunggu 40 tahun lagi. Waduh. Udah tua. Bisa nggak nunggu? Bisa nggak sabar? Dan tetap percaya sama janji Tuhan. Nah, mereka dapat janji 40 tahun yang lalu. Tapi karena mereka gagal untuk berubah, gagal merespon firman Tuhan, apa yang terjadi? Angkatan pertama habis. 40 tahun di padang gurun. Tapi pas mau masuk, begitu mau masuk ke padang gurun, Tuhan bilang apa? Tunggu 3 hari. Apa sih yang dimaksud dengan tunggu 3 hari ini? Ini bicara waktu, ini bicara jadwal.
Jadwal itu, saudara simak ya, jadwal itu bukan milik kita. Jadwal itu milik Tuhan. Kenapa kita sering kecewa? Karena kita buat jadwal sendiri. Karena kita punya jadwal. Tuhan tolong saya, ini udah hari ini, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan gak tolong saya, begitu jadwalnya kita terapkan, dan tidak terjadi, apa yang terjadi? Kecewa kan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu punya jadwal. Jadwal itu atau waktu itu punya Tuhan. Saudara silakan belajarin sendiri nanti di rumah, nggak usah baca di sini. Nanti saudara silakan pelajarin sendiri. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, itu segala sesuatu ada waktunya. Ya. Ada 30 kali kata waktu. 30 kali kata waktu. Tuhan menciptakan satu batasan. Tuhan menciptakan satu batasan. Namanya apa? Waktu. Dalam kita masuk dalam hidup ini, kita dikungkung sama waktu. Kita nggak bisa keluar dari waktu. Saudara mau pakai bener waktunya, saudara mau pakai semena-mena, tetap waktu itu nggak bisa kembali kok. Saudara mau pakai kayak apapun waktu itu tetap nggak bisa balik. Duit, saudara pakai, saudara bisa dapat lagi. Tapi waktu, saudara pakai, saudara nggak bisa balik. Sekarang banyak orang lebih cinta uang daripada cinta waktu. Lebih menghargai uang daripada menghargai waktu. Ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Coba lihat pemain musik, pakai waktu gak? Pakai waktu gak? Coba lihat, misalnya si Willy main keyboard, terus si Henley nggak pakai waktu, dia hantem terus. Ada sinkronisasi gak? Nggak akan ada. Ibu-ibu masak pakai waktu gak? Henny masak bakso misalnya, pakai waktu gak? Masak aja pakai waktu. Semua pakai waktu. Semua ada waktunya, semua ada temponya. Begitupun dalam proses hidup kita. Saudara diproses gak? Sakit gak? Sakit. Selamanya gak? Enggak, semuanya ada waktunya kok. Dalam memproses kita, Tuhan juga memproses dalam suatu waktu. Enggak selamanya kita ngalamin proses, enggak selamanya kita ngalamin masalah, enggak selamanya. Percaya sama saya, enggak akan selamanya. Si A sakit, enggak selamanya sakit. Semua ada waktunya. Lihat Mazmur 66 ayat 9 sampai 10. Mazmur 66 ayat 9. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Lihat, dia nggak akan membiarkan kakimu goyah. Walaupun kau lagi mengalami problem, digempur masalah. Tuhan nggak akan biarkan kakimu goyah. Kenapa? Karena semuanya ada waktunya. Kita ngerasa masalah kita udah nggak ada waktunya. Bablas saja masalah terus. Masalah bertubi-tubi. Kita merasa semua nggak ada waktunya. Sampai kita pikir
Tuhan kenapa ini saya begini. Yang kita harus tahu apa? Kita mau berubah nggak? Kita harus punya resolusi dong. Percaya nggak saudara? Masalah itu nggak selamanya. Percaya nggak? Nggak akan selamanya. Misalnya saya punya anak, saya lagi butuh banget nih, saya lagi masalah keuangan misalnya, untuk bayar uang sekolah anak saya. Apakah itu selamanya? Nggak akan selamanya. Saya butuh untuk bayar kos misalnya. Apakah itu selamanya? Nggak selamanya. Semua ada waktunya. Permasalahannya kenapa? Karena kita punya jadwal yang membuat kita sering kecewa. Kita taruh jadwal kita dan kita menganggap diri kita punya hikmat dan kebaikan. Akhirnya kita kecewa dengan keadaan. Terus ayat 10. Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau menguji kami seperti orang memurnikan perak. Lihat, perak itu diuji, ada waktunya nggak? Tembikar dibakar, ada waktunya nggak? Semua ada waktunya, nggak selamanya masalah itu. Jadi apa yang harus kita lakukan selama kita mengalami waktu proses pembentukan ini? Percaya kalau Tuhan nggak bakal tinggalin kita. Percaya aja Tuhan nggak bakal tinggalin kita. Dan yang kedua, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Percaya kalau Tuhan itu pasti baik. Simak ya saudara ya, Tuhan ciptain batasan yang kita bisa lihat. Namanya apa? Ruang itu bisa kita lihat. Ini batasan. Saya terbatas di sini. Saya nggak bisa ada di sini, saya bisa ada di luar, nggak bisa. Itu batasan. Saya dibatasi oleh ruang. Dan itu bisa kelihatan. Tapi Tuhan membuat batasan yang tidak bisa kita lihat. Itu namanya waktu. Saudara tahu nggak kapan saudara akan mati? Kita nggak tahu kapan kita mati. Gimana caranya kita mempersiapkan kematian kita? Gimana caranya Israel masuk ke tanah perjanjian? Mereka harus bersiap 3 hari. Persiapkan diri mereka selama 3 hari. Oleh sebab itu kita punya waktu. Tapi untuk semua Tuhan yang menentukan. Untuk segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Yakobus 4 ayat 13-15. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Iya, 14. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lihat, ada waktu. Kamu berdagang hari ini, kamu nggak tahu besok akan terjadi apa. Kamu untung atau kamu rugi, kamu nggak tahu. Kamu di dalam kerangkeng waktu. Kita di dalam satu waktu proses, dan waktu itu dipegang sama Tuhan. Kendalinya di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Konyol kalau orang kecewa sama Tuhan. Konyol banget. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang otoritas, kita kecewa sama orang yang berotoritas. Bermasalah kita. Bukan makin baik hidup kita, makin hancur. Terus ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari ini kelihatan, hari ini saya ingat waktu itu, kita kalau ngelihat nonton tahun lalu, malam tahun baru tahun lalu, masih ada Bu Esther. Saudara nonton masih ada Bu Esther? Saudara masih lihat Bu Esther nari-nari? Siapa yang tahu? Malam tahun baru kemarin Bu Esther udah nggak ada?
Nah, gimana caranya saudara mempersiapkan diri saudara untuk waktu itu? Sekali lagi saya bilang, Tuhan menciptakan satu batasan yang bisa kita lihat, itu namanya ruang. Misalnya, Tuhan memisahkan laut sama darat. Itu batasan. Dan batasan itu indah, pantai jadinya. Tapi ada batasan yang kita tidak bisa lihat, itu namanya waktu. Kita nggak tahu waktu itu kapan. Timingnya kapan? Kita nggak tahu. Saudara nggak akan tahu. Tiba-tiba tiba-tiba Tuhan angkat misalnya Ignatius, tiba-tiba diangkat jadi direktur misalnya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kendali. Tuhan punya kendali, Tuhan bisa ngangkat orang, Tuhan bisa proses orang. Tapi waktunya Tuhan yang menetapkan. Oke. Kalau saudara lihat di Yosua 2, kita nggak bahas Yosua 2. Kenapa? Karena Yosua 2 kita udah bahas tentang pengintai. Di dalam proses 3 hari itu, apa yang Yosua bikin? Yosua bilang sama orang-orang, siapin makanan. Kita akan seberangin. Siapin makanan, kita mau nyebrang. Ya. Apalagi yang dibikin? Dia nggak stop, dia nggak berhenti di situ. Dalam menunggu waktunya Tuhan, dia kirim juga pengintai. Dalam menunggu waktu Tuhan, apa yang kita bikin? Bagaimana dengan penyerahan diri kita sama Tuhan? Bagaimana dengan proses hidup kita? Bagaimana dengan persentuhan kita dengan Tuhan? Sekarang saya berharap saudara bisa sadar kalau semua itu ada waktunya kok. Nggak akan selamanya dibiarkan kakimu goyah, itu aja. Asal apa? Engkau mendekat saja sama Tuhan. Mendekat saja sama Tuhan. Prosesnya sebentar kak? Enggak, belum tentu. Ada yang cepat, ada yang bisa bertahun-tahun. Tapi yang pasti, Tuhan memberi kita kekuatan demi kekuatan untuk ngelewatin itu. Tuhan nggak bakal tinggalin kita. Tahu-tahu, nih saya bilang, saya sama istri saya punya satu pergumulan. Kita punya pergumulan. Misalnya tempat tinggal. Sampai hari ini saya nggak punya tempat tinggal. Kita punya pergumulan. Saudara bisa bayangin nggak? Apakah Tuhan nggak dengar? Tuhan tahu, tapi kita di dalam waktunya Tuhan, di dalam otoritas Tuhan, di dalam kendali Tuhan semuanya. Yang kita harus lakukan apa? Bersyukur aja. Kita nggak kehujanan sampai hari ini. Walaupun ada bocor-bocor lah. Kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tapi suatu hari, siapa yang tahu kalau suatu hari tiba-tiba Tuhan kasih saya rumah misalnya. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Pokoknya satu deh. Kita berdekat aja sama Tuhan. Dekat aja sama Tuhan. Saudara baca Hagai. Hagai cuma 2 pasal. Wah, itu luar biasa. Luar biasa itu. Gimana orang Israel disuruh bangun. Tuhan, gak tepat waktu. Jangan Tuhan, jangan bangun. Jangan bangun bait suci, gak tepat waktu. Kenapa? Lagi resesi, duit lagi susah. Tapi Tuhan bilang, bangun. Wah, nggak gampang lo ikut Tuhan. Dalam ibadah aja, apakah gampang? Enggak. Kadang saya juga, jujur, kadang saya juga merasa sepertinya kita berdiri sendiri, kita berjalan sendiri. Gampang? Enggak.
Tapi saya percaya doa saudara memberi saya kekuatan untuk melewati ini. Kadang mau nyerah, kadang mau nyerah. Bukan mau nyerah lagi, udah mau nyerah banget. Udah mau angkat tangan, tapi Tuhan tetap bilang, aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Itu yang memberi saya kekuatan terus. Itu yang memberi kita kekuatan terus. Kita tunggu waktunya. Kita tunggu terus waktunya Tuhan. Gimana caranya Tuhan memproses kita. Dan gimana caranya Tuhan bekerja di dalam waktu itu. Sekarang kita masuk di Yosua pasal 3. Kita masuk di Yosua pasal 3. Tadi pasal 1 kita sudah bicara tentang Musa yang melambangkan hukum, dan juga kita sudah bicara mengenai waktu, jadwalnya Tuhan yang harus saudara sadari. Nah, sekarang Yosua 3. Mulai dari ayat 1. Baca. Yosua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ini udah ketiga hari, hari ketiganya. Terus? Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Iya, terus kedua. Ayat 2, setelah lewat 3 hari, terus? para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Lihat. Disuruh berjalan 3 hari, suruh tunggu 3 hari. Joshua nggak diam, Joshua atur pasukan, tetap dia kirim pengintai, dia jalan. Begitu jalan, hari ketiga baru dia bersiap-siap. Ini yang saya mau bahas sedikit. Apa bedanya di Sungai Yordan? Di Sungai Yordan, di Laut Tiberau, laut terbelah kan? Iya kan? Itu melambangkan baptisan kan? Sekarang saudara lihat, di Sungai Yordan, sungai terbelah. Ini melambangkan apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Halo? Ada yang bisa jawab? Tuh Ignatius sudah garuk-garuk kepala. Hah? Oke. Jadi gini. Laut Merah itu otomatis lambang baptisan. Di Korintus juga ditulis. Mereka dibaptis dengan air. Ya, ketika mereka laut terbelah. Betul, itu baptisan. Tapi di Sungai Yordan itu melambangkan baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu, begitu saudara penuh dengan Roh Kudus, tidak bisa tidak. Apakah stop mereka sudah masuk tanah perjanjian? Enggak, mereka harus perang terus. Sekarang saudara sudah dibaptis. Nah, begitu Yesus datang, baptisan air dan baptisan Roh itu jadi satu. Bisa paham nggak? Dulu, saudara lihat, Matius 3 ayat 11. Saudara kan jelas ini, lihat ini. Begitu baca ini, saudara jelas. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian terus lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus dan api. Roh Kudus itu api. Ya. Jadi baptisan air lebih dulu. Tapi begitu Yesus datang, dia membaptis kamu dengan air dan dengan api. Faham nggak? Nih ya, Pak, kok begitu mereka lewatin Sungai Yordan, kok mereka masuk ke tanah Kanaan? Nah, ini dia. Sekarang saya tanya, firman Tuhan bilang, betul gak? Ketika saudara percaya Yesus, saudara sudah punya karunia keselamatan. Amin. Berarti saudara sudah punya tiket untuk ke tanah perjanjian. Betul?
Saudara udah pegang nih. Betul? Tapi kan saudara harus perang. Gimana ceritanya kalau saudara nggak perang? Saudara sebagai orang Kristen, saudara cengeng nggak perang. Saat saudara dapat baptisan, itu langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sini kita terima karunia keselamatan. Sebenarnya saudara sedang berjalan di dalam tanah perjanjian, walaupun saudara di dunia ini. Tapi gimana caranya saudara harus taklukkan semua musuh-musuh itu? Tujuannya apa? Supaya saudara dapat warisannya. Banyak orang masuk, bilang saya masuk tanah perjanjian, nggak dapat warisan. Ngapain? Tanah lu di mana? Nggak ada. Nggak dapat warisan. Akhirnya apa? Gagal. Apakah semua orang Israel begitu masuk tanah perjanjian semuanya hidup? Enggak. Nanti ada lagi yang kalah sama suku Ai, kalah lagi. Lawan ini, berapa yang mati. Saudara lihat ya, saudara sudah punya nih, kita semua sudah pegang tiket keselamatan itu. Saudara nih sedang berdiri sedang pegang tiket keselamatan itu. Permasalahannya gimana? Ketika saudara berhadapan dengan musuh-musuh itu, berapa musuh? 7 musuh. Di tanah perjanjian ada harga diri, ada kepentingan diri sendiri, ada ego. Itu yang harus dilawan. Yuk nggak lawan, yuk kalah gitu aja. Begitu kalah, dapat warisan nggak? Nggak dapat warisan. Misalnya gini, oke, Fran, sebagai anak saya, kamu punya warisan. Tapi kamu harus pergi ke Gunung Gede, kamu ambil bunga ini, caranya dengan menunduk, kaki di atas, kepala di bawah. Misalnya gitu. Kamu pergi, kamu ngelakuin itu. Terus kamu harus lawan ini lintah, kamu harus lawan ini penjaga-penjaga Gunung Gede misalnya. Kamu harus perangi mereka. Nah itu. Dia nggak perang. Dapat warisan nggak? Kalah. Mati. Dapat warisan nggak? Nggak dapat. Jadi, saudara sebenarnya udah pegang kan? Siapa yang nggak pegang? Semua udah pegang belum? Bu Yuli udah pegang kan? Udah kan? Udah pegang kan? Bu Yuli harus perang loh. Walaupun ibu orang Jawa, tapi ibu harus perang. Gimana cara perangnya? Ya perang, lawan tuh egonya, lawan tuh harga dirinya, lawan tuh kepentingannya, lawan semuanya. Kita nggak lawan, kita kalah, kita nggak dapat warisan. Tersingkir kita dari arena pertandingan. Sekali lagi saya bilang, tersingkir kita dari arena pertandingan, walaupun saudara sudah punya tiketnya. Kita wajib perang, menyatakan keselamatan itu sampai keselamatan itu jadi kenyataan. Melewati sungai Yordan. Saya bilang sama saudara, ini bukan akhir kehidupan. Saudara masih diberi kesempatan. Saudara masih diberi kesempatan. Kalau saudara tidak beresolusi di tahun 2006 ini, saudara mau berubah, bagaimana ceritanya? Ada musuh-musuh penghalang. Gimana ceritanya kalau saudara sampai kehilangan warisan? Tanah perjanjian itu saudara nanti akan dapat warisan. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat, kita telah menerima kerajaan.
Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita telah menerimanya. Oleh sebab itu apa? Nggak diam, kalau sudah terima nggak diam. Masuk di dalam satu pertempuran. Peperangan rohani itu harus dihadapi. Tapi ingat, Tuhan yang memberi kita kemenangan. Iblis tidak suka. Dia pasti mau rampas kita dan gagalkan kemenangan kita. Dia pasti mau rampas kita dan mau gagalkan kemenangan kita. Itu udah pasti. Tapi gimana caranya saudara meraih kemenangan itu yang dari Tuhan? Ingat, saya selalu bilang, kamu tidak berperang sendiri. Kamu berperang sama Tuhan. Waktu malam tahun baru, Tuhan bilang apa? Surga berperang ganti kamu. Permasalahannya apa? Kita terlalu nyantai. Begitu kita tahu surga yang berperang, kita nyantai, kita nggak mau perang. Kita tidak pernah berkata tidak sama keinginan kita. Kita tidak pernah berkata tidak sama harga diri kita. Kita tidak pernah berkata tidak sama ego-ego kita. Akhirnya apa? Kita jadi pecundang. Jangan ngomong kita pemenang, pecundang. Ayolah kita sama-sama berubah. Ayolah sama-sama kita berubah. Terus kita masuk ke Yosua 3. Ayat berikutnya. Kita langsung ke ayat 14 deh. Yosua 3 ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Luar biasa loh. Para imam berjalan di depan bangsa itu. Bangsa itu harus ngelihat. Kalau dia nggak ngelihat tabut perjanjian itu, dia nggak bakal bisa ngelewatin sungai Yordan. Nggak bakal bisa. Oleh sebab itu harus ada jarak antara tabut perjanjian dengan orang Israel. Supaya apa? Supaya semua orang bisa lihat tuntunannya, semua orang bisa lihat arahnya. Gimana caranya saudara bisa sampai ke tanah, bisa sampai mendapatkan warisan itu? Kalau saudara nggak pernah memandang Tuhan, nggak pernah mengalihkan pandangan saudara kepada Tuhan. Ayat 15. Ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di Waktu kaki masuk ke dalam air, terus? Di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Lihat, ini terjadi kapan? Terjadi kapan? Lihat di situ ada kata musim menuai. Musim menuai itu biasanya sungai Yordan biasa ya. Dalam hal biasa, sungai Yordan itu kedalamannya 1 sampai 3 meter. Paling top 3 meter. Jangan perhatikan sungai Yordan hari ini. Tapi perhatikan sungai Yordan zaman dulu. Sekarang sudah ada waduknya. Dulu nggak ada yang namanya waduk. Jadi seperti sungai liar. Kalau dalam keadaan normal, itu dalamnya 1 sampai 3 meter. Tapi saat musim menuai atau musim hujan, saya bilang itu mustahil orang bisa nyebrang. Kenapa? Dalamnya bisa lebih dari 5 meter. Kedalamannya itu lebih dari 5 meter. Luar biasanya, arusnya begitu kuat. Orang masuk situ pasti hanyut. Nggak mungkin. Jadi kita jangan membayangkan sungai Yordan hari ini. Kalau saudara searching di Google sungai Yordan hari ini, saudara ya kayak begini. Jangan ngelihat itu. Ngelihat zaman dulu, belum ada waduk, belum ada apa. Belum bisa dibendung, belum bisa apa. Dalamnya begitu dalam, arusnya begitu kencang.
Dalamnya bisa sampai di atas 5 meter dengan arus yang kuat. Tuhan suruh Israel nyebrang saat arusnya lagi kuat. Dan Tuhan suruh orang Israel nyebrang saat mustahil. Saudara bisa tangkap gak? Kadang Tuhan menyuruh kita untuk berjalan di atas kemustahilan. Saya sampai hari ini saya bilang, untuk nyewa gedung ini sekian 125 juta. Sampai saya bilang sampai hari ini saya masih bilang mustahil. Kita udah berapa tahun di sini? Kita udah berapa tahun di sini? Bahkan saya cuma bilang aja sama saudara ya, untuk ngejalanin ibadah demi ibadah, itu saya ngelihat juga kemustahilan. Saudara mungkin nggak tahu. Kalau saudara mau tahu keuangan, tanya Santi tuh. Lihat tuh bagaimana mustahilnya sampai ibadah itu bisa jalan terus. Kadang nggak masuk di akal. Apa yang kita alami itu nggak masuk di akal. Tuhan suruh orang Israel nyebrang saat mustahil. Orang nggak bisa nyebrang dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian dengan kekuatan sendiri. Percaya deh. Saudara harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saudara harus dekat sama Tuhan. Baru saudara bisa masuk dan saudara bisa dapat warisannya. Saudara nggak bisa berperang dengan kekuatan sendiri. Saudara nggak bisa ngandelin apa-apa dari diri saudara. Nggak bisa, mustahil semuanya. Kadang Tuhan suruh kita maju bergerak dengan cara-cara yang mustahil. Dan ini kenyataan, ini fakta. Coba buka Hagai 1 ayat 1 sampai 2. Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, ya, bunyinya apa? ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata. Siapa yang berkata? Bangsa itu. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum waktunya untuk bangun rumah Tuhan. Kenapa? Waduh, ekonomi lagi sulit. Keadaan lagi sulit. Semua nggak mendukung. Semua nggak ada yang dukung. Semuanya nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang, sekarang waktunya. Yang mustahil jadi mungkin. Ya. Penuh kesulitan untuk bangun bait suci. Belum waktunya. Saya tanya sama saudara, waktunya siapa? Waktunya siapa? Waktu kita atau waktu Tuhan? Kalau waktu Tuhan, Tuhan bilang ini waktunya. Waktu kita bilang belum. Waktu Karen bilang kita pindah ke sini, saya bilang tidak. Tapi ternyata, iya. Saya pikir belum waktunya, tapi ternyata Tuhan bilang ini waktunya. Dan lewatin di sini kita mengalami proses demi proses. Israel disuruh nyebrang pada saat gampang. Enggak, saat banjir. Kadang Tuhan nyuruh kita melangkah hal-hal yang aneh, yang gak kepikir dengan otak kita. Tapi itu yang Tuhan mau. Lewatin aja, jalanin aja. Jalanin aja, bersyukur aja.
Tapi Pak, kok begini, hidup saya kok begini, nggak ada perubahan. Jalanin aja, jangan bersyukur. Dekat aja sama Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jangan ngelawan sama Tuhan, percuma. Kita ngelawan sama Tuhan, ngelawan sama yang Maha Kuasa. Nggak ada kemenangan di kita. Terus kita kembali ke Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Kalau Tuhan, kamu lihat tabut, terus perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. kamu harus lihat Tuhan, baru kamu bisa ngikutin apa maunya Tuhan. Mata kita nggak terlatih untuk melihat Tuhan, mata kita nggak terlatih untuk memandang Tuhan. Kenapa? Karena mata kita mengandalkan mata jasmani, kita nggak mengandalkan mata rohani kita. Kita mengandalkan mata jasmani kita, yang membuat kita terjebak di dalam kekecewaan. Belajar mendekat sama Tuhan, belajar ngelihat Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata rohani kita. Belajar. Gampang? Enggak. Belajar tetap nyembah Tuhan, walaupun keadaan sulit. Kalau semuanya serba enak, kita bisa nyembah Tuhan, gampang. Saudara bisa nyebrang Sungai Yordan ketika airnya lagi cetek, gampang. Tapi ketika keadaan serba sulit, keadaan mustahil, saudara tetap nyembah Tuhan. Itu sama dengan orang Israel yang nyebrang Sungai Yordan saat banjir besar. Mustahil. Terus ayat 4. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta panjangnya. Ya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Supaya kamu lihat, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara tahu nggak besok akan terjadi apa? Besok saudara udah lalui belum? Belum, kita belum lalui besok. Makanya jangan so tahu. Kalau saudara bisa tahu besok akan terjadi apa, saudara bisa jadi Tuhan. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Saudara tahu nggak besok saudara masih hidup nggak? Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak. Kita nggak tahu besok nafas kita masih ada atau enggak. Makanya Tuhan bilang apa? Jalan itu belum pernah kamu tempuh. Belum pernah kita ngelewatin. Besok kita belum pernah lewatin. Makanya gimana? Karena kita belum pernah lewatin, kita bergantung sama Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu besok terjadi apa. Yang pasti saya bergantung sama Tuhan yang tahu besok akan terjadi apa. Ketika saya bergantung sama Tuhan, saya tahu saya pasti diselamatkan sama Tuhan. Percaya tahap demi tahap. Percaya deh, tahap demi tahap. Yang penting siapa yang gandeng kita. Kalau yang gandeng saudara itu Tuhan, semua aman. Walaupun jalannya nggak mudah. Semua pasti aman, walaupun gak mudah. Kalau yang gandeng saudara Tuhan, biarkan Tuhan jalan bersama kita. Biarkan kita dituntun sama Dia, aman kita. Tapi besok makan apa? Makan aja gak tahu besok makan apa.
Duit aja nggak pasti besok ada atau enggak. Tapi gimana caranya kita berjalan sama Tuhan yang pasti? Dan ada kata 3 hari. Ini kan artinya menunggu. Apakah menunggu adalah hal yang enak? Saudara percaya nggak sama janji Tuhan? Percaya nggak sama janji Tuhan? Kalau saudara percaya sama janji Tuhan dan Tuhan suruh nunggu, apakah itu enak? Saudara percaya Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Tapi saudara suruh tunggu, enak gak? Menunggu bukanlah sesuatu yang enak. Oleh sebab itu mata kita harus terlatih untuk selalu melihat kepada Tuhan senantiasa. Kita ini banyak kesulitan. Tapi kesulitan yang paling utama, kesulitannya adalah mata kita yang selalu melihat Tuhan. Setuju? Saudara banyak kesulitan nggak? Saudara banyak pergumulan nggak? Banyak. Tapi pergumulan yang pertama, paling pertama, gimana mata saudara terus melihat Tuhan? Itu pergumulan yang paling dasar sebenarnya. Gimana matamu selalu ngelihat kepada Tuhan? Bukan sekedar masalahmu beres, dapurmu nyala terus, penuh terus, makanan selalu ada, rumahmu wangi kayak KFC. Begitu lewat KFC kan, waduh, wangi banget. Rumahmu wangi kayak gitu. Bukan itu. Tapi gimana caranya mata kita terus ngelihat kepada Tuhan. Itu yang susah. Kesulitan yang besar untuk membuktikan kalau Tuhan kita itu besar. Amin. Kesulitan yang semakin besar itu untuk membuktikan kalau Tuhanmu besar. Semakin besar kesulitanmu, semakin kau akan buktikan kalau Tuhanmu jauh lebih besar dari itu. Ngomong gampang. Saya juga ngomong gampang kok. Ngelewatinnya nggak gampang. Ini selama ini main, susah kita jalanin. Bener, susah. Selama ini masih bekerja. Kenapa? Kita akan ngalamin terus gimana caranya pikiran kita dibentuk terus dari pikiran kita, fokus terus sama Tuhan. Nggak gampang. Sekali lagi saya bilang, kesulitan yang besar itu untuk membuktikan kalau Tuhan kita besar. Allah setia dan Dia tidak pernah akan lupa perjanjiannya. Saya cuma bilang sama saudara, coba kita perhatiin. Iblis punya toolbox gak? Iblis punya toolbox gak? Toolbox, tahu gak? Tempat perkakas tuh. Iblis punya gak? Punya. Isinya apa? 1, dia bikin kau bermasalah. 2, dia bikin kau ragu sama Tuhan. Itu toolboxnya. 1, bikin kau bermasalah. 2, bikin kita ragu sama Tuhan. 3, setelah kita ragu, kita kecewa sama Tuhan. Ah, bohong lah, Tuhan bohong lah. Ngomong-ngomong lah, Tuhan bohong lah. Sampai kita mengalami pahit, bitterness di hati kita. Pahit sama Tuhan, pahit sama keadaan, pahit sama berbagai keadaan. Itu toolboxnya iblis. Sekali lagi, toolboxnya iblis apa? 1, masalah. 2, ragu. 3, pahit, kecewa sama Tuhan. Hati-hati dengan toolboxnya. Begitu iblis buka toolboxnya, kita bilang, udah cukup Tuhan, gue pindah cari Tuhan yang lain. Mungkin Tuhan yang lain bisa tolong gue. Kita coba ngandelin si A, ngandelin si B, tanpa sadar saudara jadikan si A, si B itu Tuhan. Setuju? Yosua 3 ayat 5.
Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kamu. Lihat, kuduskanlah dirimu, persiapkan dirimu, hidup dalam kekudusan. Karena apa? Saudara, kenapa saudara harus hidup kudus? Ayo, tahu nggak kenapa saudara hidup kudus? Kenapa? Satu, karena Tuhan, saudara tidak akan bisa melihat Tuhan kalau saudara nggak kudus. Dua, saudara dilibatkan dalam pelayanan yang kudus. Kalau saudara dilibatkan dalam pelayanan yang kudus, otomatis saudara harus hidup kudus. Saudara sedang dilibatkan dalam pelayanan yang kudus. Oleh sebab itu, saudara harus menjaga kekudusan. Gimana caranya saudara hidup kudus? Saat kita tidak hidup kudus, kita kehilangan buah kesaksian. Tolong garis bawahi, ketika saudara tidak hidup kudus, saudara kehilangan buah kesaksian. Buah kesaksian seperti apa? Contohnya gini, saya bilang sama Vera, misalnya, maaf Vera, kamu jangan ngerokok. Ngerokok itu gak baik. Tuh sampai keselamatan itu jadi kenyataan. Melewati sungai Yordan. Saya bilang sama saudara, ini bukan akhir kehidupan. Saudara masih diberi kesempatan. Saudara masih diberi kesempatan. Kalau saudara tidak beresolusi di tahun 2006 ini, saudara mau berubah. Bagaimana ceritanya? Ada musuh-musuh penghalang. Gimana ceritanya kalau saudara sampai kehilangan warisan? Tanah perjanjian itu saudara nanti akan dapat warisan. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat, kita telah menerima kerajaan. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita telah menerimanya. Oleh sebab itu apa? Enggak diam, kalau sudah terima enggak diam. Masuk di dalam satu pertempuran. Peperangan rohani itu harus dihadapi. Tapi ingat, Tuhan yang memberi kita kemenangan. Iblis tidak suka. Dia pasti mau rampas kita dan gagalkan kemenangan kita. Dia pasti mau rampas kita dan mau gagalkan kemenangan kita. Itu udah pasti. Tapi gimana caranya saudara meraih kemenangan itu yang dari Tuhan? Ingat, saya selalu bilang, kamu tidak berperang sendiri. Kamu berperang sama Tuhan. Waktu malam tahun baru, Tuhan bilang apa? Surga berperang ganti kamu. Permasalahannya apa? Kita terlalu nyantai. Begitu kita tahu surga yang berperang, kita nyantai, kita nggak mau perang. Kita tidak pernah berkata tidak sama keinginan kita. Kita tidak pernah berkata tidak sama harga diri kita. Kita tidak pernah berkata tidak sama ego-ego kita. Akhirnya apa? Kita jadi pecundang. Jangan ngomong kita pemenang, pecundang. Ayolah kita sama-sama berubah. Ayolah sama-sama kita berubah. Terus kita masuk ke Yosua 3. Ayat berikutnya, kita langsung ke ayat 14 deh. Yosua 3 ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Luar biasa loh. Para imam berjalan di depan bangsa itu. Bangsa itu harus ngelihat. Kalau dia nggak ngelihat tabut perjanjian itu, dia nggak bakal bisa ngelewatin sungai Yordan. Nggak bakal bisa. Oleh sebab itu harus ada jarak antara tabut perjanjian dengan orang Israel.
Supaya apa? Supaya semua orang bisa lihat tuntunannya, semua orang bisa lihat arahnya. Gimana caranya saudara bisa sampai ke tanah, bisa sampai mendapatkan warisan itu? Kalau saudara nggak pernah memandang Tuhan, nggak pernah mengalihkan pandangan saudara kepada Tuhan. Ayat 15. Ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air Waktu kaki masuk ke dalam air, terus di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. lihat, ini terjadi kapan? Terjadi kapan? Lihat di situ ada kata musim menuai. Musim menuai itu biasanya Sungai Yordan biasa ya. Dalam hal biasa, Sungai Yordan itu kedalamannya 1 sampai 3 meter. Paling top 3 meter. Jangan perhatikan Sungai Yordan hari ini. Tapi perhatikan Sungai Yordan zaman dulu. Sekarang sudah ada waduknya. Dulu nggak ada yang namanya waduk. Jadi seperti sungai liar. Kalau dalam keadaan normal, itu dalamnya 1 sampai 3 meter. Tapi saat musim menuai atau musim hujan, saya bilang itu mustahil orang bisa nyebrang. Kenapa? Dalamnya bisa lebih dari 5 meter. Kedalamannya itu lebih dari 5 meter. Luar biasanya, arusnya begitu kuat. Orang masuk situ pasti hanyut. Nggak mungkin. Jadi kita jangan membayangkan Sungai Yordan hari ini. Kalau saudara searching di Google Sungai Yordan hari ini, saudara ya kayak begini. Jangan ngelihat itu. Ngelihat zaman dulu, belum ada waduk, belum ada apa. Belum bisa dibendung, belum bisa apa. Dalamnya begitu dalam, arusnya begitu kencang. Dalamnya bisa sampai di atas 5 meter dengan arus yang kuat. Tuhan suruh Israel nyebrang saat arusnya lagi kuat. Dan Tuhan suruh orang Israel nyebrang saat mustahil. Saudara bisa tangkap gak? Kadang Tuhan menyuruh kita untuk berjalan di atas kemustahilan. Saya sampai hari ini saya bilang, untuk nyewa gedung ini, sekian, 125 juta. Sampai saya bilang, sampai hari ini saya masih bilang mustahil. Kita udah berapa tahun di sini? Bahkan saya cuma bilang aja sama saudara ya, untuk ngejalanin ibadah demi ibadah, itu saya ngelihat juga kemustahilan. Saudara mungkin nggak tahu. Kalau saudara mau tahu keuangan, tanya Santi tuh. Lihat tuh bagaimana mustahilnya sampai ibadah itu bisa jalan terus. Kadang nggak masuk di akal. Apa yang kita alami itu nggak masuk di akal. Tuhan suruh orang Israel nyebrang saat mustahil. Orang nggak bisa nyebrang dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian dengan kekuatan sendiri. Percaya deh. Saudara harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saudara harus dekat sama Tuhan. Baru saudara bisa masuk dan saudara bisa dapat warisannya. Saudara nggak bisa berperang dengan kekuatan sendiri. Saudara nggak bisa ngandelin apa-apa dari diri saudara. Nggak bisa, mustahil semuanya. Kadang Tuhan suruh kita maju bergerak dengan cara-cara yang mustahil. Dan ini kenyataan, ini fakta. Coba buka Hagai 1 ayat 1 sampai 2.
Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, Ya, bunyinya apa? ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, Siapa yang berkata? Bangsa itu. sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum waktunya untuk bangun rumah Tuhan. Kenapa? Waduh, ekonomi lagi sulit. Keadaan lagi sulit. Semua nggak mendukung. Semua nggak ada yang dukung. Semuanya nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang, sekarang waktunya. Yang mustahil jadi mungkin. Ya, penuh kesulitan untuk bangun bait suci, belum waktunya. Saya tanya sama saudara, waktunya siapa? Waktunya siapa? Waktu kita atau waktu Tuhan? Kalau waktu Tuhan, Tuhan bilang ini waktunya. Waktu kita bilang belum. Waktu Karen bilang kita pindah ke sini, saya bilang tidak. Tapi ternyata iya. Saya pikir belum waktunya, tapi ternyata Tuhan bilang ini waktunya. Dan lewatin di sini kita mengalami proses demi proses. Israel disuruh nyebrang pada saat gampang. Enggak, saat banjir. Kadang Tuhan nyuruh kita melangkah hal-hal yang aneh, yang gak kepikir dengan otak kita, tapi itu yang Tuhan mau. Lewatin aja, jalanin aja, bersyukur aja. Tapi Pak, kok begini, hidup saya kok begini, gak ada perubahan. Jalanin aja, jangan bersyukur. Dekat aja sama Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jangan ngelawan sama Tuhan, percuma. Kita ngelawan sama Tuhan, ngelawan sama yang Maha Kuasa. Nggak ada kemenangan di kita. Terus kita kembali ke Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Kalau Tuhan, kamu lihat tabut, terus perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. kamu harus lihat Tuhan, baru kamu bisa ngikutin apa maunya Tuhan. Mata kita nggak terlatih untuk melihat Tuhan, mata kita nggak terlatih untuk memandang Tuhan. Kenapa? Karena mata kita mengandalkan mata jasmani, kita nggak mengandalkan mata rohani kita. Kita mengandalkan mata jasmani kita, yang membuat kita terjebak di dalam kekecewaan. Belajar mendekat sama Tuhan, belajar ngelihat Tuhan, bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata rohani kita. Belajar. Gampang? Enggak. Belajar tetap nyembah Tuhan walaupun keadaan sulit. Kalau semuanya serba enak, kita bisa nyembah Tuhan, gampang. Saudara bisa nyebrang Sungai Yordan ketika airnya lagi cetek, gampang. Tapi ketika keadaan serba sulit, keadaan mustahil, saudara tetap nyembah Tuhan. Itu sama dengan orang Israel yang nyebrang Sungai Yordan saat banjir besar. Mustahil.
Terus ayat 4. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta panjangnya. Ya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Supaya kamu lihat, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara tahu nggak besok akan terjadi apa? Besok saudara udah lalui belum? Belum, kita belum lalui besok. Makanya jangan so tahu. Kalau saudara bisa tahu besok akan terjadi apa, saudara bisa jadi Tuhan. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Saudara tahu nggak besok saudara masih hidup nggak? Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak. Kita nggak tahu besok nafas kita masih ada atau enggak. Makanya Tuhan bilang apa? Jalan itu belum pernah kamu tempuh. Belum pernah kita ngelewatin, besok kita belum pernah lewatin. Makanya gimana? Karena kita belum pernah lewatin, kita bergantung sama Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu besok terjadi apa. Yang pasti saya bergantung sama Tuhan yang tahu besok akan terjadi apa. Ketika saya bergantung sama Tuhan, saya tahu saya pasti diselamatkan sama Tuhan. Percaya tahap demi tahap. Percaya deh, tahap demi tahap. Yang penting siapa yang gandeng kita. Kalau yang gandeng saudara itu Tuhan, semua aman. Walaupun jalannya nggak mudah. Semua pasti aman. Walaupun nggak mudah. Kalau yang gandeng saudara Tuhan. Biarkan Tuhan jalan bersama kita. Biarkan kita dituntun sama Dia. Aman kita. Tapi besok makan apa? Makan aja nggak tahu besok makan apa. Duit aja nggak pasti besok ada atau enggak. Tapi gimana caranya kita berjalan sama Tuhan yang pasti? Dan ada kata 3 hari. Ini kan artinya menunggu. Apakah menunggu adalah hal yang enak? Saudara percaya nggak sama janji Tuhan? Percaya nggak sama janji Tuhan? Kalau saudara percaya sama janji Tuhan dan Tuhan suruh nunggu, apakah itu enak? Saudara percaya Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Tapi saudara suruh tunggu, enak gak? Menunggu bukanlah sesuatu yang enak. Oleh sebab itu mata kita harus terlatih untuk selalu melihat kepada Tuhan senantiasa. Kita ini banyak kesulitan. Tapi kesulitan yang paling utama, kesulitannya adalah mata kita yang selalu melihat Tuhan. Setuju? Saudara banyak kesulitan nggak? Saudara banyak pergumulan nggak? Banyak. Tapi pergumulan yang paling pertama, gimana mata saudara terus melihat Tuhan? Itu pergumulan yang paling dasar sebenarnya. Gimana matamu selalu ngelihat kepada Tuhan? Bukan sekedar masalahmu beres, dapurmu nyala terus, penuh terus, makanan selalu ada, rumahmu wangi kayak KFC. Begitu lewat KFC kan, waduh, wangi banget. Rumahmu wangi kayak gitu. Bukan itu. Tapi gimana caranya mata kita terus ngelihat kepada Tuhan. Itu yang susah. Kesulitan yang besar. Kesulitan yang besar untuk membuktikan kalau Tuhan kita itu besar. Amin. Kesulitan yang semakin besar itu untuk membuktikan kalau Tuhanmu besar. Semakin besar kesulitanmu,
semakin kau akan buktikan kalau Tuhanmu jauh lebih besar dari itu. Ngomong gampang, gampang. Saya juga ngomong gampang kok. Ngelewatinnya nggak gampang. Ini selama ini main, susah kita jalanin. Benar, susah. Selama ini masih bekerja. Kenapa? Kita akan ngalamin terus gimana caranya pikiran kita dibentuk terus dari pikiran kita, fokus terus sama Tuhan. Nggak gampang. Sekali lagi saya bilang, kesulitan yang besar itu untuk membuktikan kalau Tuhan kita besar. Allah setia dan Dia tidak pernah akan lupa perjanjiannya. Saya cuma bilang sama saudara, coba kita perhatiin. Iblis punya toolbox gak? Iblis punya toolbox gak? Toolbox, tahu gak? Tempat perkakas tuh. Iblis punya gak? Punya. Isinya apa? Satu, dia bikin kau bermasalah. Dua, dia bikin kau ragu sama Tuhan. Itu toolboxnya. Satu, bikin kau bermasalah. Dua, bikin kita ragu sama Tuhan. Tiga, setelah kita ragu, kita kecewa sama Tuhan. Ah, bohong lah, Tuhan bohong lah. Ngomong-ngomong lah, Tuhan bohong lah. Sampai kita mengalami pahit, bitterness di hati kita. Pahit sama Tuhan, pahit sama keadaan, pahit sama berbagai keadaan. Itu toolboxnya iblis. Sekali lagi, toolboxnya iblis apa? Satu, masalah. Dua, ragu. Tiga, pahit, kecewa sama Tuhan. Hati-hati ya, hati-hati dengan toolboxnya. Begitu iblis buka toolboxnya, kita bilang, udah cukup Tuhan, gue pindah cari Tuhan yang lain. Mungkin Tuhan yang lain bisa tolong gue. Kita coba ngandelin si A, ngandelin si B, tanpa sadar saudara jadikan si A, si B itu Tuhan. Setuju? Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kamu. Lihat, kuduskanlah dirimu, persiapkan dirimu, hidup dalam kekudusan. Karena apa? Saudara, kenapa saudara harus hidup kudus? Ayo, tahu nggak kenapa saudara hidup kudus? Kenapa? Satu, karena Tuhan, saudara tidak akan bisa melihat Tuhan kalau saudara nggak kudus. Dua, saudara dilibatkan dalam pelayanan yang kudus. Kalau saudara dilibatkan dalam pelayanan yang kudus, otomatis saudara harus hidup kudus. Saudara sedang dilibatkan dalam pelayanan yang kudus. Oleh sebab itu, saudara harus menjaga kekudusan. Gimana caranya saudara hidup kudus? Saat kita tidak hidup kudus, kita kehilangan buah kesaksian. Tolong garis bawahi, ketika saudara tidak hidup kudus, saudara kehilangan buah kesaksian. Buah kesaksian seperti apa? Contohnya gini, saya bilang sama Vera, misalnya, maaf Vera, kamu jangan ngerokok. Ngerokok itu nggak baik. Vera bilang, ya papa aja ngerokok. Saya kehilangan kesaksian saya tentang Vera, kepada Vera. Bisa paham nggak? Gimana caranya saya bersaksi tentang hidup benar, sementara hidup saya tidak benar? Saya kehilangan buah kesaksian. Orang nggak bakal bisa pungkirin cara hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Jangan sampai saudara kehilangan buah kesaksian. Saudara harus hidup kudus. Gimana supaya saudara bisa bersaksi tentang kekudusan? Apa itu kekudusan? Apa itu kebenaran? Kalau saudara skip ini, saudara kehilangan buah kesaksian.
Sampai sini paham? Ngerti nggak? Ngerti? Jelas? Jelas. Oke, terus ayat 6. Ayat 6. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Terus 7. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, iya, ini iman. Iman itu tahu, iman itu saudara punya iman enggak? Saudara orang beriman bukan? Berarti saudara tahu dong perginya kemana nanti. Saudara tahu nggak perginya kemana? Perginya kemana? Tahu nggak? Surga. Saudara kan orang beriman, saudara tahu perginya kemana. Permasalahannya apa? Tapi strateginya, saudara tahu nggak? Kita nggak tahu strateginya. Tapi strateginya Tuhan yang akan memberikan tahap demi tahap. Apakah langsung Yosua dapat perintah dari Tuhan? Nih, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Enggak, tahap demi tahap, step by step. Enggak langsung. Gimana caranya? Kok Tuhan ngasihnya tahap demi tahap? Kok Tuhan ngasihnya begini? Supaya Yosua bergantung sama Tuhan. Supaya orang Israel bergantung sama Tuhan. Supaya saudara dan saya bergantung sama Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengerti rencana Tuhan, kita harus berelasi dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara harus berelasi dengan Tuhan. Supaya saudara bisa mengerti rencana Tuhan. Oke? Terus, kita teruskan. Kita sudah sampai Yosua 3. Sekarang kita masuk ke Yosua 4. Yosua 4. Jadi ceritanya gini. Yosua disuruh nyebrang, Yosua sudah nyebrang, terus tiap suku harus pakai ambil batu, ditaruh sebagai batu peringatan. Dibikin sebagai tugu. Tugu untuk apa? Untuk memperingati. Memperingati apa? Oh, kalau nanti anak-anak kita lewat, wih, ada batu itu tugu buat apa? Oh, itu untuk ini, untuk mengingat kalau Tuhan telah melakukan perkara yang hebat di tempat itu. Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Langsung aja kita ke Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Yosua 4 ayat 20. Kedua-belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Terus 21. Ayat 21. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ya, ini kan untuk peringatan, untuk mengingat. Terus ayat 22. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Terus 23. Ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu, dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita. Dulu pernah, tapi mereka nggak ingat. Dulu pernah mengalami mujizat, tapi kita lupa. Terus? Sampai kita dapat menyeberang. Terus 24. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Lihat di sini. Untuk mengingat, masalah diizinkan Tuhan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Mujizat diberikan Tuhan untuk didikan demi suatu tujuan. Masalah diizinkan Tuhan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Dan mujizat yang terjadi di balik masalah itu
untuk memberikan didikan kepada kita demi satu tujuan. Tuhan nggak ngumbar mujizat. Tapi kalau sampai terjadi mujizat, itu sebagai satu peringatan. Kalau Tuhan itu ada, nyata, hidup. Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar nyata, Tuhan itu benar-benar hidup. Kalau sampai saudara ngalamin mujizat demi mujizat, kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu menyatakan Tuhan itu ada. Simak ya, supaya ngerti nih. Mengingat bukan untuk tersesat atau terbelenggu di masa lalu. Kalau kita mengingat-ingat untuk tersesat dan terbelenggu di masa lalu, kita bermasalah. Contohnya apa? Dendam, kepahitan. Kita nggak beresolusi dong di tahun 2026. Kita nggak berubah dong di tahun 2026. Kenapa? Kita ingat terus kesalahan. Kita ingat terus kesalahan-kesalahan orang. Terus kita ingat kesalahan orang. Akhirnya kita terbelenggu di masa lalu. Mengingat itu untuk dipersiapkan supaya saudara, bagaimana saudara bersikap di masa kini dan antisipasi untuk masa depan. Mengingat itu bukan supaya saudara tersesat, tapi saudara mempersiapkan diri bagaimana saudara bersikap di masa kini dan antisipasi buat masa depan. Banyak orang kan masih terbelenggu di masa lalu. Tuhan bilang supaya kita ingat, Ingat apa? Ingat semua pekerjaan Tuhan, ingat semua yang baik dari Tuhan. Yang kita ingat apa? Dosa orang, kesalahan orang. Yang kita ingat apa? Kok begini? Saya pernah ngomong sama saudara, ini tipikal iblis buat kita seperti ini nih, ya. Ignatius bisa bikin 1000 kebaikan kepada saya, tapi satu kesalahan dia, saya akan ingat terus. Ini pekerjaan iblis sebenarnya. Kita lebih gampang nginget dosa orang daripada nginget kebaikan orang. Yang Tuhan mau apa? Lu bangun batu, ingat, supaya ingat. Ingat apa? Kalau Tuhan bekerja di situ. Saudara masuk 2026, bikin resolusi lah. Kita masih ingat yang lalu-lalu, masih ingat dosa-dosa orang, masih ingat kesalahan-kesalahan orang. Gimana caranya saudara mau move on? Saudara mengalami sikap dibelenggu oleh masa lalu, kepahitan, dendam, dan sebagainya. Akhirnya apa? Membuat saudara nggak berubah sampai hari ini. Diikat, banyak orang diikat kenangan-kenangan indah di masa lalu. Wah dulu lo, gue waktu belum kenal Tuhan nyari duit gampang banget. Gampang banget nyari duit. Tapi begitu kenal Tuhan, susah banget. Kenapa? Fokusmu masih duit. Fokusmu bukan Tuhan. Kalau fokusmu Tuhan, semua pasti akan dicukupi. Fokus kita masih duit. Fokus kita masih semua yang enak di masa lalu. Dulu mah enak ya. Kita disakitin orang, kita gampar, kita bisa gampar balik. Sekarang digampar, kita harus kasih pipi yang lain. Kok begitu kenal Tuhan, kok jadi kayak orang bego ya kita? Kita ngerasa satu kerugian begitu kita kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita terjebak dibelenggu oleh masa lalu. Kita nggak move on. Cewek-cewek udah putus, masih ingat yang lalu-lalu. Begitu ketemu pacar baru, dibanding-bandingin lagi yang baru. Nggak bisa dong.
Balik nggak mau. Balik nggak mau. Pacar yang dulu. Tapi bandingin yang sekarang. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Kok masih gitu ya kita ya? Kita aneh ya? Kita aneh ya? Kita dibelenggu oleh pikiran-pikiran toksik. Toksik tahu, racun. Pikiran kita toksik. Ini racun banyak di pikiran kita. Kok begini, kok begini, kok begini. Ini racun di pikiran kita. Akhirnya apa? Hati kita juga penuh dengan toksik. Pikiran kita toksik, hati kita toksik, nanti perkataan kita toksik. Setuju? Oleh sebab itu, gimana caranya pikiran kita dibelenggu oleh firman Tuhan? Kita jangan ingat dosa-dosa orang. Jangan ingat lagi yang gak baik. Ingat yang saudara ingat gimana caranya Tuhan menuntun saya di tahun 2025 sampai tahun ini, dan saya masuk 2026. Itu gimana caranya Tuhan memberi saya mujizat demi mujizat. Jangan pikiran kita toksik. Kalau pikiran kita toksik, hati kita jadi toksik. Begitu hati kita toksik, mulut kita juga toksik. Saya cuma bilang sama saudara, mau ingat, kejepit. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi berhenti berpikir yang negatif. Berhenti berpikir yang negatif. Mulai berpikir yang positif. Kita buat resolusi di tahun 2026 ini. Ayo kita buat resolusi di 2026 ini. Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita nggak berpikir toksik lagi? Mau nggak hati kita nggak toksik lagi? Mau nggak kita jadi bijaksana? Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu mengingat betapa benar, mengingat segala sesuatu yang benar dari Tuhan, tapi melupakan semua yang buruk dari dunia ini. Ingat segala sesuatu yang baik. Makanya firman Tuhan, yang baik, yang sempurna, yang kudus, itu yang kamu pikirin. Yang kita pikirin apa? Yang jahat, yang brengsek, yang gak benar. Itu yang kita pikirin. Akhirnya apa? Kita juga gak benar. Berhentilah jadi toksik. Berhentilah jadi orang-orang toksik. Mulailah mengingat semua yang baik yang Tuhan telah kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Masuklah di tahun ini dengan segala sesuatu yang baik, yang indah. Buatlah resolusi sama Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Bilang, Tuhan, saya mau berubah. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ke 6. 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Oke. Terus? Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, Lihat. mereka semua telah dibaptis Ini yang dalam tadi kita awan bahas yang pertama. Terus? dan dalam laut. Terus? Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Terus? Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, 5. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 6. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi. Semuanya ini telah terjadi Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita ingat. Terus? Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Supaya jangan pingin hal-hal yang jahat. Terus? Seperti yang telah mereka perbuat. Ingat. Supaya kita ingat. Saudara ada di gereja. Saudara di gereja, saudara duduk, saudara pelayanan segala macam. Tapi kalau saudara masih menginginkan yang jahat,
Ini sebagai satu peringatan. Tuhan bilang ingat. Nih ya, istilahnya gini. Kalau Bu Yeti punya lemari baju, Bu Yeti buka, banyak Bu Yeti simpen baju-baju yang udah kusam. Bagus gak dipandang? Bau gak? Jadi bau baju itu udah bau, udah membusuk. Bu Yeti simpen di situ. Gimana jadinya baju-baju yang lain? Semua tercemar. Ya, saya istilahkan seperti lemari baju. Kalau udah gak terpakai, saudara bikin apa? Kalau udah busuk, saudara bikin apa sama baju-baju itu? Buang. Yang sudah rusak, keluarin semuanya. Keluarin semuanya. Jangan sampai buat masalah bagi yang lain. Saudara ngelihat, banyak sekali segala sesuatu yang gak beres di hati kita. Di tahun 2025, keluarin semuanya. Masuk 2026 ini, beresin semuanya. Itu resolusi 2026. Beresin semuanya. Kalau nggak dikeluarin, bisa jadi masalah buat yang lain. Saya bilang sama saudara, buang sampah di 2026, sampah yang ada di hati kita. Di 2026 ini, buang sampah-sampah, semua yang ada di hati kita. Supaya semua yang indah, semua yang mulia, itu saudara bisa simpan di dalam sini. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Baik kalau saudara taruh tangan di dada. Saya beri saudara waktu beberapa menit. Saudara buat resolusi di tahun 2026 ini. Saudara mau buang semua yang jahat, kotoran-kotoran yang saudara bawa sampai tahun 2026 ini. Saudara buang semuanya. Mulai hari ini, saudara simpan semua yang baik saja. Semua yang baik-baik saja saudara simpan. Semua yang kotor, semua yang gak beres, saudara buang. Buang pikiran-pikiran toksik kita. Buang semua yang toksik yang ada di hati kita. Supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ingat semua yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Ingat semuanya. Semua yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita, saudara bisa ngelewatin sampai hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara. Ingat, Tuhan memberi saudara kesempatan sampai detik ini. Supaya saudara mau berubah. Dan diubah di dalam Kristus Yesus. Saudara taruh tangan di dada. Masing-masing buat resolusi. Beresin diri saudara masing-masing di hadapan Tuhan. Beresin diri saudara masing-masing di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan mau berubah. Mau berubah. Mau berubah. Mau berubah. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Yang kami tahu Tuhan semuanya baik. Semuanya baik. Tuhan terima kasih buat didikan, pembentukan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan buat proses demi proses. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Yang kami tahu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus ajar kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, walaupun sulit jalan kami. Buat kami bersyukur dalam segala keadaan, walaupun kami tidak bisa melihat apa di depan kami. Buat kami bersyukur kalau Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Buang semua kalau ada pahit hati,
kalau ada kecewa, kalau ada sebel sama orang, buang semuanya, buang semuanya, buang semuanya. Jangan jadi manusia yang sama ketika saudara masukin tahun 2026 ini. Jangan jadi manusia yang sama. Saudara harus jadi manusia yang berbeda di tahun ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Jadikan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami sebagai bait-Mu, tempat tinggal-Mu, di mana Roh-Mu tinggal di dalam kami. Tubuh dan darah-Mu tinggal di dalam kami. Kami jadi milik-Mu Tuhan. Sepenuhnya kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.